mulai memberikan pandangan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk Adeliana, hadir. Ashifa, hadir Bu. Iwan, hadir. Felicia, hadir Bu. Chandra, hadir Bu. Rizky, Hadir. Putri Melani, hadir. Laila, ada yang Ibu belum panggil? Saya Bu Syifa. Baik, untuk presensi udah Ibu lakukan semua ya. Kalian pagi ini udah pada sarapan semua belum? Sudah. Baik, berarti bisa fokus ya pada pembelajaran pada hari ini? Iya Bu. Ada yang tahu nggak materi pembelajaran hari ini apa? Bumbu dasar. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai bumbu dasar dan turunannya, mulai dari pengertiannya, fungsi-fungsinya, terus ada macam-macam bumbu dasarnya, ada masakan Indonesia yang menggunakan bumbu dasar tersebut, dan prosedur atau langkah-langkahnya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan fungsi bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bumbu dasar dan turunannya. Yang keempat, peserta didik mampu memahami prosedur atau teknik pembuatan bumbu dasar dan turunannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis masakan Indonesia yang sesuai dengan bumbu dasar dan turunannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai bumbu dasar. Silakan untuk selanjutnya. Oke, baik. Setelah kalian menonton video yang Ibu uploadkan, Ibu mau tanya nih, apa perbedaan dari kedua jenis bumbu dasar tersebut? Ada yang bisa? Saya bisa. Silakan, Syifa. Kalau bumbu dasar orang itu bentar, sorry. Perbedaan bumbu dasar orang dan bumbu dasar merah itu bedanya ada di bahan dasarnya. Nah, kalau bumbu dasar orang itu pengembangan bumbu dasar merah dengan tambahan sedikit kunyit. Tuh, untuk bumbu dasar orang itu pengembangan dari bumbu dasar merah yang ditambah dengan kunyit. Beri applause kepada Syifa. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi mengenai bumbu dasar dan turunannya, sebelumnya kita harus memahami dulu nih mengenai apa itu bumbu dan rempah. Bumbu itu merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan untuk penyedap atau memanis selera makan. Bumbu ini dapat digunakan dalam keadaan segar atau basah. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, terus dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rempah. Ini merupakan tanaman atau bagian dari tumbuhan yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan rasa makan. Rempah ini biasanya digunakan dalam keadaan kering. Contohnya seperti ketumbar, kayu naga, kemiri, kayu manis, serai, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bumbu dasar dan turunannya. Bumbu dasar ini merupakan campuran dari beberapa bumbu dan rempah yang telah dihaluskan dan diaplikasikan pada suatu makanan. Selanjutnya ada bumbu dasar turunannya. Ini merupakan campuran antara bumbu dasar yang digunakan, yaitu bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning, dengan bahan dan bumbu lainnya. Seperti contoh
video yang Ibu tampilkan tadi, yaitu bumbu dasar oren. Secara garis besar, bumbu dasar pada masakan Indonesia ada golongan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Dari ketiga bumbu dasar tersebut memiliki turunannya nih, ada bumbu dasar oren dan bumbu dasar hitam. Selanjutnya ada fungsi bumbu dasar dan turunannya. Yang pertama, memberi rasa dan aroma pada makanan Indonesia. Yang kedua, memberi warna pada makanan Indonesia. Yang ketiga, menambah nafsu makan, dan yang lain sebagai bahan pengawet. Selanjutnya ini ada macam-macam bumbu dasar dan turunannya. Yang pertama ada bumbu dasar putih, merupakan bumbu dasar yang merupakan unik dengan komposisi dasar bawang merah, bawang putih, dan garam. Bumbu dasar putih ini memberikan cita rasa gurih, aroma khas pada masakan. Ada yang bisa memberi contoh masakan Indonesia yang menggunakan bumbu dasar putih? Silahkan angkat tangan. Baik, Asyifa, silahkan. Ada masakan gudeg dan juga sayur lodeh. Baik, betul itu. Pada bumbu dasar putih ini biasanya digunakan dalam berbagai makanan Indonesia seperti tadi yang disampaikan oleh Asyifa, itu ada gudeg, ada lodeh, ada opor ayam, ada semur, dan aneka makanan lainnya. Yang kedua ada bumbu dasar merah, merupakan bumbu dasar yang berwarna merah dengan komposisi dasar yaitu cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan garam. Bumbu dasar merah ini memiliki rasa yang pedas. Bumbu dasar merah biasanya digunakan dalam berbagai masakan Indonesia seperti sambal goreng, telur balado, asam padeh. Selanjutnya ada bumbu dasar kuning, merupakan bumbu dasar yang berwarna kuning dengan komposisi dasar kunyit, bawang merah, bawang putih, dan garam. Terus apa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Fungsi dari kunyit dalam bumbu dasar kuning itu apa? Fungsi kunyit. Ya, Kuning. betul. Kunyit dalam bumbu dasar kuning ini berfungsi sebagai warna alami yang membuat hidangan berwarna kuning, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Bumbu dasar kuning ini biasanya digunakan dalam berbagai masakan Indonesia seperti soto ayam, soto, ayam goreng, serta ikan asam kuning. Selanjutnya ada turunannya dari bumbu dasar yang disampaikan tadi. Yang pertama ada bumbu dasar oren, merupakan gabungan bumbu dasar merah yang ditambahkan dengan kunyit. Bumbu dasar oren ini biasanya digunakan dalam berbagai masakan Indonesia seperti rendang, are, ayam, dan gulai. Selanjutnya ada bumbu dasar hitam. Bumbu dasar hitam ini merupakan penggabungan bumbu dasar kuning yang ditambah dengan telur. Ada yang tahu nggak telur itu apa? Ya, silakan. Bahan yang bisa membuat masakan itu jadi berwarna hitam. Betul. Beri aplaus ke Syifa. Bumbu dasar hitam ini biasanya digunakan dalam berbagai masakan di Indonesia seperti rawon dan tujuh gabus. Selanjutnya ada komposisi tambahan dari bumbu dasar. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai bumbu dasar dan turunannya, itu ada komposisi dasar berupa bawang merah, bawang putih, ada garam, ada putih, dan cabai. Di bumbu dasar ini ada komposisi tambahannya seperti kemiri, tumbar, merica, terasi, jintan, bunga lawang, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya sesuai pengaplikasian terhadap bahan Indonesia yang akan dibuat. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Siapa yang ingin membaca dari prosedur pembuatannya? Silakan. Baik, silakan. Prosedur pembuatan. 1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan bumbu dasar. 2. Kupas dan cuci bumbu-bumbu yang akan digunakan. 3. Untuk rempah yang akan digunakan, sangrai terlebih dahulu. 4. Haluskan bumbu dan rempah yang akan digunakan untuk membuat bumbu dasar. 5. Tumis bumbu dasar hingga matang dan harum, kemudian tambahkan seasoning seperti garam, aduk merata. 6. Bumbu dasar siap digunakan untuk pengolahan makanan. Baik, berarti sekarang kalian sudah tahu kan prosedur
Ibu meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok mengenai buku dasar dan turunannya di masakan Indonesia dengan contoh yang telah Ibu berikan di depan. Itu ada masakannya, jenis masakannya ada opor ayam. Untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kecap. Untuk bahan pokoknya ada daging ayam. Apakah kalian sudah paham dengan diskusi kali ini? Baik, silakan kalian membentuk kelompoknya. Ya, silakan. Untuk setiap kelompoknya satu buku dasar aja. Ya, Ibu. Apakah sudah semua berdiskusi? Silakan untuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan diskusi untuk kelompok ada yang silakan maju ke depan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk buku dasar putih ini kami melakukan masakan yaitu sayur bobor. Nah, untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan kemiri, dan bahan pokoknya bayam dan manusia. Betul sekali. Beri plus untuk kelompok pertama. Silakan kembali. Kalian sudah mulai bosan ya dengan pembelajaran pada hari ini? Ya. Pagi hari ini untuk tugas kuis yang Ibu berikan silahkan dikerjakan di rumah. Untuk link tugasnya Ibu nanti akan share di grup. Selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu buku dasar merupakan campuran berbagai buku dasar terdepan yang diharuskan dan digunakan sebagai dasar dalam pengolahan. Sudah selesai materi pada pagi hari ini. Ibu mau tanya bagaimana materi pada hari ini? Seru nggak? Seru. Sulit nggak pada materi pagi hari ini? Tidak, Bu. Baik. Jangan lupa selalu kita pahami mengenai buku dasar dan turunannya, khususnya pada hidangan Indonesia, supaya praktek kita lebih bagus untuk kedepannya. Karena setiap hidangan yang enak dimulai dari proses belajar dan mencoba hal yang baru. Jangan takut gagal dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Sekian dari Ibu, untuk kurang dan lebih